Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya pemirsa semuanya. Ya, kali ini saya berada di Ponorogo, tepatnya di Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nah teman-teman, saat ini saya mencoba untuk masuk ke salah satu pemakaman umum ya, yang berada di Desa Kertosari ini. Diketahui dalam legenda maupun cerita secara turun-temurun bahwasanya di dalam dari pemakaman umum ini terdapat salah satu makam tokoh yang mengawali adanya kesenian reog. Beliau adalah orang sakti yang mempunyai dua pusaka, yaitu pusaka kolor sakti serta luyung bang. Dan diceritakan dalam legendanya maupun cerita rakyat bahwasanya beliau ini dari kesaktiannya, yaitu dari pusaka luyung bang tadi, yang bisa menghidupkan orang mati teman-teman. Jadi luyung bang, pusaka luyung bang tersebut merupakan pusaka pemberian dari Bathara Katong. Bathara Katong itu merupakan adik dari Raden Patah ya, yang merupakan anak dari Bri Kertabumi dengan gelar Brawijaya V. Jadi di masa kerajaan Majapahit, teman-teman, Bri Kertabumi atau Brawijaya V menikah dengan selir yang bernama Putri Campa. Putri Campa ini merupakan putri dari negeri seberang yang sudah beragama Islam. Dari situlah maka Putri Campa beserta anaknya Raden Patah serta Bathara Katong membujuk ayahanda Raden Wijaya, membujuk ayahandanya bernama Brawijaya V ini untuk masuk agama Islam teman-teman. Nah, sesampainya dari situ diceritakan bahwasanya setelah Brawijaya V masuk Islam, di elit istana, orang-orang elit istana memberontak ya, dengan mengadakan ataupun membuat suatu gerakan makar begitu ya. Baik teman-teman, sesampainya di pemakaman umum ini makam yang sangat padat sekali ya. Jadi serasa sudah sedikit lahan begitu, karena saking rapat serta padatnya dari makam-makam yang ada di sini. Dan di sisi lain, di sini ternyata banyak batu-batu nisan kuno begitu ya, era Mataraman saudaraku, era Mataram Islam. Nah seperti ini ya teman-teman, banyak sekali kami dapatkan batu-batu nisan era Mataram begitu ya. Nah ini juga, terus ada lagi yang di sana tadi. Nah disinilah teman-teman ya, siapa yang menyangka begitu ya, di area pemakaman umum ini terdapat makam orang sakti yang mempunyai dua pusaka, yaitu kolor sakti serta luyung bang. Dari luyung bang inilah ya yang mempunyai kesaktian bisa menghidupkan orang mati. Nah, siapakah dia? Beliau adalah Warok Suromenggolo. Warok Suromenggolo ini merupakan anak dari Ki Ageng Kutu yang menguasai atau memerintah begitu di kerajaan Wengker pada waktu itu saudaraku. Jadi Ki Ageng Kutu memerintah anaknya untuk menguasai di wilayah Wengker sisi selatan dan timur teman-teman. Nah dari situlah teman-teman ya, karena adanya pergerakan makar yang dilakukan oleh Ki Ageng Kutu terhadap Brawijaya V, sehingga teman-teman Bathara Katong ini muncul begitu ya, anak dari Brawijaya V atau adik dari Raden Patah ini muncul begitu untuk
memberontak ataupun menumpas begitu orang-orang yang mempunyai siasat makar terhadap kerajaan Majapahit pada waktu itu. Oke, sesampainya di situ cukup saya rasa ya. Kita coba melihat-lihat begitu ya, bagaimana batu-batu nisan di sini itu banyak sekali kita dapatkan batu-batu nisan kuno, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, yuk kita lanjutkan yuk, sambil kita cerita sejenak. Oh, ini lagi, ini teman-teman ya. Nah, ini batu nisan Mataraman ini. Loh, kuno-kuno ini batu nisannya ini. Oke, jadi seperti ini kondisinya. Oke, ya, siapa sih Warok Suromenggolo? Nah, jadi Warok Suromenggolo ini adik dari Niken Ginanti ya. Niken Ginanti ini merupakan istri dari Bathara Katong. Jadi masih ipar dari Bathara Katong. Sedangkan Bathara Katong ini merupakan sosok yang mengawali wilayah Ponorogo ini ya, yang awalnya itu berasal dari kata pranaraga ya. Prana itu merupakan arti cerdik atau cerdas, raga ini jasmani, begitu saudaraku. Seperti itu. Nah, setelah Ki Ageng Kutu, ayah dari Suromenggolo ini dikalahkan begitu ya oleh Bathara Katong, sehingga Warok Suromenggolo ini ikut Bathara Katong. Nah, di depan inilah yang dimaksud dengan makam dari Warok Suromenggolo ya, sosok sakti yang mempunyai 2 pusaka, yaitu kolor sakti serta Luyung Bang. Jadi inilah teman-teman, kalau kita lihat ya saudaraku ya, sekilas makamnya ini ada kijingan begitu ya, yang cukup tinggi. Namun di sini batu nisannya itu cuma 1 ya. Ini batu nisannya cuma 1. Nah, seperti ini saudaraku. Jadi batu nisannya ini tidak mempunyai jirat ya, tidak mempunyai relief ya, polos begitu. Saya kurang tahu apakah ini batu nisan asli atau sebagai simbol saja begitu ya. Beda dengan yang di sana teman-teman. Namun ada aturan sebetulnya di makam ini. Di sini tidak boleh membakar dupa saudaraku. Ini ada larangan ini. Tidak boleh atau dilarang membakar dupa. Ya. Nah, seperti ini. Kurang tahu kenapa ya. Apakah memang ada aturan tertentu begitu yang secara turun temurun begitu, ketika berada di sini itu tidak boleh membakar dupa ya. Jadi seperti ini. Dan di sini ini ada makam juga yang terdapat nama Putri Kuning ya. Ini teman-teman, Putri Kuning, terus di depannya itu ada Nimas Wulansari. Ini teman-teman. Karena ini sudah dicat putih ya, sehingga saya tidak bisa memastikan untuk nisannya ini apakah nisan kuno atau nisan replikanya begitu ya. Kalaupun toh ini replika yang mereplikai nisan kunonya begitu ya, ini masih Mataraman teman-teman. Tuh seperti ini ya, batu-batu yang sebagai ini material kijingnya, ini batu-batu kuno teman-teman. Tuh ukurannya itu besar-besar ya, batu lawas. Tuh, kayak gini loh. Jadi di sini tidak ada bekas pembakaran dupa ya. Dan kalau makam dari Warok Suromenggolo ini saudaraku ya, ini tidak ada namanya. Bahkan batu nisannya ini polos begitu ya. Noh, seperti itu. Batu nisannya ini polos begitu. Siapakah Warok Suromenggolo? Jadi Warok Suromenggolo itu merupakan anak dari
Ki Ageng Kutu yang menciptakan seni reog, saudaraku, ya, yang sampai ini terkenal dengan reog Ponorogo. Jadi untuk istilahnya itu untuk menyinggung begitu ya, untuk memprotes bahwasanya Brawijaya itu yang menurut dari sejarahnya itu seolah-olah itu diatur oleh Putri Campa, diatur oleh istrinya, sehingga Ki Ageng Kutu bersama anaknya Warok Suromenggolo ini menciptakan seni begitu ya, seni reog, di mana seni reog tersebut itu ya merupakan bentuk dari harimau begitu ya, yang dihiasi oleh bulu merak. Nah, itu sebagai penggambaran raja begitu ya, sebagai penggambaran dari raja. Terus dalam atraksinya reog ini nanti digoda ya, digoda oleh Blarak Merak, yaitu seorang penari perempuan begitu ya, menggoda reog itu tadi yang bernama Blarak Merak itu tadi. Itu sebagai simbol protes dari Ki Ageng Kutu ya, memprotes memprotes Brawijaya V itu tadi, karena diatur ataupun disetir oleh Putri Campa, saudaraku, seperti itu ya. Nah, jadi Warok Suromenggolo itu ataupun sebagai pencipta warok ini, mencipta reog ini ya, maksud saya ya, ini pencetus awal ya, beserta ayahandanya ya, Ki Ageng Kutu, kesenian reog tadi. Makanya ini termasuk dalam ceritanya itu orang sakti kan, orang sakti. Jadi pertama kali menciptakan yang menciptakan kesenian reog itu adalah Ki Ageng Kutu beserta anaknya Warok Suromenggolo, begitu teman-teman. Bahkan ketika Bathara Katong membabat Ponorogo, wilayah Ponorogo ya, karena ayahandanya Ki Ageng Kutu sudah dikalahkan oleh Bathara Katong, sehingga Warok Suromenggolo itu ikut Bathara Katong begitu ya. Bahkan ketika membabat itu Warok Suromenggolo itu ikut membantu Bathara Katong menebang pohon-pohon besar yang ada di sini begitu ya. Begitu teman-teman. Tuh, seperti itu ya.